Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, kita akan melanjutkan kembali pembacaan buku kita Tauhid Al-Muqadal, mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Buku ini disandarkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq yang menceritakan tentang kehebatan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, termasuk juga bumi, lautan, eh, tumbuh-tumbuhan dan juga badan manusia yang dalam hal ini tidak sia-sia, yang diciptakan oleh Tuhan itu memiliki tujuan, memiliki nilai-nilai di balik penciptaan itu, dan ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala sang maha kuasa yang luar biasa ciptaannya. Kita akan sambung masuk kepada penentuan panca indera, sebagiannya berkaitan dengan sebagian yang lain. Jadi panca indera itu terhubung antara satu dengan yang lainnya. Perhatikanlah bagaimana ditentukan sebagiannya berkaitan dengan sebagian yang lain. Maka dijadikan bagi tiap indera ada objek yang diinderai, dan bagi tiap objek ada indera yang menangkapnya. Bersamaan dengan itu dijadikan benda-benda yang menjadi perantara antara indera dan objek. Indera tidak akan berfungsi kecuali dengan perantaraannya, seperti cahaya dan udara. Karena kalau tidak ada cahaya yang menampakkan warna pada penglihatan, maka penglihatan tidak akan dapat menangkap warna. Kalau tidak ada udara yang mengantarkan suara pada pendengaran, maka pendengaran tidak akan dapat menangkap suara. Maka apakah hal itu luput dari orang yang menggunakan nalar dan pikirannya? Bahwa hal seperti yang aku jelaskan ini berupa tersedianya indera dan objek, di mana sebagiannya berkaitan dengan sebagian yang lain, dan tersedianya benda-benda yang lain yang memfungsikan indera tidak terjadi selain dengan pengaturan dan ketentuan dari yang maha lembut dan maha mengetahui. Kawan-kawan, kita bisa memahami apa yang disampaikan Imam Ja'far As-Shadiq dalam hal ini, bahwa panca indera satu dengan satu yang lainnya itu saling terkait. Misalkan kita indera tidak akan berfungsi kecuali dengan perantaraannya, seperti cahaya dan udara. Nah, di sini kita lihat misalkan kalau kita ada mata, kita tidak akan bisa melihat warna kalau tidak ada cahaya. Kemudian juga suara itu tidak akan kita tangkap dengan indera pendengaran kalau tidak ada udara yang mengantarkannya, atau udara yang mengantarkannya pada suara kita itu. Jadi satu sama lain itu saling saling terkait, saling membutuhkan, bahkan terhubung satu dengan yang lainnya, dan itu menunjukkan bahwa ada korelasi antara ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, satu sama lain saling terhubung, sehingga orang yang menggunakan nalar pikirannya yang berakal sehat harusnya memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam urusan cipta mencipta. Kita akan masuk lagi pada yang terkait dengan orang yang tidak memiliki penglihatan, pendengaran, dan akal, serta pelajaran dalam hal ini yang terkait dengan panca indera. Pikirkanlah, wahai mufadol, tentang orang yang tidak memiliki penglihatan dan cacat yang dideritanya. Ia tidak mengetahui letak kedua kakinya dan tidak dapat melihat apa yang ada di hadapannya. Ia tidak dapat membedakan antara warna-warna dan antara pemandangan baik dan pemandangan jelek. Ia tidak dapat melihat lubang yang menyebabkannya terperosok ke dalamnya. Tidak pula melihat musuh yang akan menebasnya dengan pedang. Ia pun tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan seperti menulis, berdagang, dan menggambar. Sehingga kalau saja otaknya tidak berfungsi, maka ia akan seperti batu yang dilemparkan. Nah, fungsi dari panca indera itu menggerakkan, melihat, dan bisa beraktivitas. Sebetulnya ada aspek yang menggerakkannya dalam hal ini, ada otak, ada kalau cacat maka tidak akan berfungsi, itu katanya. Demikian pula orang yang tidak memiliki pendengaran, mendapat cacat dalam banyak hal. Ia tidak dapat memperoleh nikmatnya pembicaraan dan perbincangan, dan kehilangan kelezatan suara dan lagu-lagu yang sendu dan yang merdu.
Orang-orang harus mengeluarkan banyak energi dalam berbicara dengannya, hingga mereka menjadi bosan. Ia tidak mendengar perkataan dan pembicaraan orang lain, sehingga ia seperti orang yang tidak hadir, padahal ia hadir. Seperti mayat, padahal ia hidup. Adapun orang yang tidak memiliki akal, Adapun orang yang tidak memiliki akal, maka ia mendekati posisi binatang. Bahkan ia tidak mengetahui hal yang diketahui binatang. Maksud dari orang yang tidak memiliki akal artinya yang tidak memfungsikan akalnya. Ia oleh Imam Ja'far al-Shadiq dianggap posisinya sama dengan binatang. Bahkan ia tidak mengetahui hal yang diketahui binatang. Tidakkah engkau lihat bagaimana anggota-anggota tubuh, akal, dan bawaan lainnya yang diciptakan untuk keperluan manusia dan yang kalau kehilangan salah satunya dapat menyebabkan banyak kekurangan. Disempurnakan penciptaannya sehingga tidak ada yang hilang sedikit. Mengapa terjadi demikian? Tidak lain selain diciptakan dengan pengetahuan dan perhitungan. Jadi ciptakan Allah Subhanahu wa taala itu didasarkan pada pengetahuan dan ukuran perhitungan yang akurat yang luar biasa sehingga selalu relevan, selalu jelas fungsinya juga. Ya hanya saja nanti distorsi atau cacat dan sebagainya ada faktor-faktor lainnya. Abu Fadol bertanya kepada Imam Ja'far al-Shadiq, mengapa ada sebagian orang yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya, sehingga memperoleh seperti apa yang dijelaskan oleh Tuanku? Jadi, mengapa ada manusia yang cacat? Gitu ya. Imam Ja'far menjawab, hal itu adalah untuk mendidik dan memberikan pelajaran bagi orang yang mengalaminya dan bagi orang lain melalui dirinya. Sebagaimana raja mengajari masyarakat untuk mengambil teladan dan pelajaran, ia tidak mencela mereka, bahkan memuji ide mereka dan membenarkan pemikiran mereka. Kemudian, bagi orang yang ditimpa bencana diberikan pahala setelah kematiannya. Jika ia bersyukur dan berserah diri, mereka tidak meremehkan apa yang menimpa mereka, hingga apabila mereka diminta untuk memilih setelah kematiannya, niscaya mereka memilih untuk mendapat cobaan agar bertambah pahalanya. Di sini saya mendapatkan suatu pengetahuan bahwa kalau kita mendapatkan musibah, cobaan dan sebagainya eh, yang kita alami, sebetulnya harusnya kita bersyukur karena dengan itu kita akan mendapatkan pahala setelah misalkan kalau kita gempa kemudian mati dalam keadaan gempa itu, kita akan mendapat pahala setelah kematian kita itu nanti. Dan juga eh, kalau saja katanya setelah kematian itu kemudian kita ditanya, kamu memilih lepas dari cobaan atau ada cobaan selama di dunia, itu pasti dia akan memilih ada cobaan, ada ujian, karena dengan ujian dan cobaan itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, segitu saja yang bisa dibacakan terkait dengan Tauhid al-Mufadhol. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf saya tidak akan memberikan uraian-uraian terkait dengan buku ini karena memang buku ini sudah mundal, sudah berisi daging, berisi penalaran-penalaran yang rasional, penalaran-penalaran yang terkait dengan ilmiah, terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala didasarkan pada pengetahuan dari Imam Ja'far al-Shadiq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah Imam Ja'far al-Shadiq dan keluarganya dan kepada orang tua kita semua dan juga untuk Al-Mufadhal bin Umar al-Jukfi dan para pengikut Imam Ja'far al-Shadiq. Allahumma Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته